Jika melihat endog asin alias telur asin, yang pertama terlintas tentu saja wilayah Pantura yang terkenal dengan ngapak-ngapaknya. Ya, saya sedang berada di Brebes, Jawa Tengah. Jika ingin menikmati telur asin, kita tinggal pilih mau yang matang di oven, bakar, atau panggang. Semua enak, semua lezat. Selain telur asin, Brebes juga terkenal dengan bawang merahnya. Konon ya, bawang merah Brebes ini memiliki wangi yang khas karena dipengaruhi tiupan angin Gunung Brambang. Wih, keren ya! Uniknya lagi nih, di Brebes telur asin dan bawang tidak hanya jadi komoditas ekspor. Bagian lain dari bawang yaitu bunganya dimasak sebagai kuliner enak bernama tumis tengleng. Sementara telur asin biasa juga dimasak sebagai botok. Ya kalau tumis kembang bawang itu karena hampir 70% ya pemasok nasional kan bawang itu dari Brebes, sehingga prosesnya mudah mendapatkan. Sehingga tumis bawang itu ya bagian daripada. Biasanya kalau menjelang musim panen atau dengan acara ya metik begitu, maka saling berlomba mengungkap kuliner. Biasanya telur dibikin ini, kemudian bebek dibikin itu saja. Sejarahnya itu. Seru pasti nih jika kedua kuliner tersebut kita masak sekarang. Let's go! Nah, buat masak botok telur asin sekarang saya udah sama Ibu Tina, ya Ibu ya. Ibu, kalau misalnya kita mau masak botok pakai telur asinnya itu yang dipakai yang udah direbus atau yang belum? Belum, masih bahan dasar. Untuk membuat botok telur asin, siapkan bahan telur asin, cabai merah besar, jahe, tomat, bawang merah, bawang putih, serta daun salam. Nah, kalau misalnya dilihat ya Bu ya, ini kenapa bagian yang kuning dari telur asin yang ini warnanya maksudnya teksturnya lebih padat, itu tuh karena dia menyerap lebih banyak garam, jadi dia lebih padat. Campurkan irisan cabai merah, cabai hijau, bawang merah, dan bawang putih ke dalam telur, lalu aduk perlahan. Pastikan bagian kuning telur tidak hancur ya Iconers. Dan agar rasa botoknya lebih hause, proses membungkus ada urutannya nih Iconers. Pertama nih ya, taruh daun salam terlebih dahulu di atas daun pisang berbentuk pincuk, kemudian taruh bagian kuning telur di atasnya. Jika semua sudah selesai dibungkus, kukus botok selama kurang lebih 30 menit. Sambil menunggu botok matang, kita buat kuliner yang kedua, tumis tengleng. Oke Bu, sekarang kita bakal bikin tumis kembang bawang. Nah ini ya yang namanya kembang bawang. Oke. Nah kalau kembang bawang ini, memang kalau misalnya kita menanam bawang emang harus dicabut ya? Iya. Setiap 40 hari? 40 hari lah. Untuk membuat tumis tengleng, siapkan kembang bawang, cabai merah, cabai rawit hijau, kemiri, udang, bawang merah, dan bawang putih. Iris tipis semuanya, kemudian tumis deh. Nah, ini dia botok telur asinnya sama tumis kembang bawangnya. Gampang banget buatnya ternyata. Waduh, bikin lapar Bu. Ayo kita makan bareng. Ayo kita bawa ke depan Ibu ya. Oke, nah sekarang ini udah jadi semua ya Bu ya. Nah, saya mau terima kasih sama Ibu dulu. Karena menghadirkan ini semua. Pada lapar, pada lapar? Lapar ya, kita langsung makan aja. Oke, kita bagiin Bu ya. Jadi sebenarnya pas kalau misalnya tadi bumbunya nggak terlalu banyak karena bumbunya ini nggak ganggu istilahnya rasa asli dari telur asinnya ini. Ini cukup ada aroma daun pisangnya Bu ya, cukup kerasa banget aroma daun pisang. Agak pedas juga. Karena potongan cabenya kelihatan dan lumayan banyak. Nah sekarang kita rasain dulu tumis kembang bawangnya nih. Kembang bawang ini
rasanya lebih agak lebih apa alot sedikit ya Bu ya dibanding genjer. Masih ada aroma bawangnya. Enak, renyah sih ini. Kita semua setuju botok telur asin sama tumis kembang bawang ini ikon kuliner Nusantara yang rasanya sedap laka-laka. Gimana Tria, rasa ikannya? Enak banget Tante, ikannya garing banget. Si serundengnya ini gurih banget.